Baiklah anak-anak, sebelum mulai ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ito yang sedang mengikuti PPG Dajjal 2021 perwakilan dari SMP Negeri 1 Puspahyang dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Gimana kabarnya kalian semuanya? Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti lagi pembelajaran sekolah mestinya, khususnya dengan Ibu yang materi pembelajaran PAI. Sebelum dimulai silakan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memperkenalkannya. Sebelumnya akan diabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Barangkali ada yang belum masuk karena sakit, karena malas ya. Akhirat Mawati, Andika, Anggun, Apriliani, Cicarina, Dewi Alhamdulillah, Bapak Alhamdulillah, Siaga Satria, Vicky Fauzi, Dewi Andrianto, Raja Ruki, Intan Berlian, Muhammad Sena Ardian, Nenden Jaina, Revalina, Rian, Wiki Sidik, Rina Rindiani, Sepur Rohman, Sarul Gunawan, Santi, Sini Nurjana, Sri Mulyati, Taufik Adianto, Tisa, Tony, Wahyu, Relasi, Wibawa, Reti, Gidan. Alhamdulillah ya, Pak, dari kehadirannya lebih dari 50%. Baiklah, sebelum ke materi, silahkan kalian itu duduknya dengan tenang ya. Rapikan dulu pakaiannya, siapkan dulu materinya, bukunya, catatan kecilnya, supaya apa? Menghadapi pembelajaran yang kita lakukan itu betul-betul bisa diterima dengan hasil ya. Baiklah, dari minggu yang kemarin udah Ibu kita bahas ya, tentang apa? Tentang masih di materi tentang ibadah haji dan umroh sebagai implementasi pesan yang kelima. Yang sudah dibahas itu tentang apa? Dari pengertian haji, pengertian umroh, ada rukun haji, ada wajib haji, ada rukun umroh, sama yang syarat-syarat haji, cara melaksanakan ibadah haji, perbedaan haji dan umroh. Ya, coba Ibu tanya dulu, yang namanya apa? Cara melaksanakan ibadah haji itu terdiri dari berapa bagian? Coba jelaskan. Cara melaksanakan ibadah haji. Ya. Silakan dari Dapak, dari yang lainnya Dapak. Cara melaksanakan ibadah haji itu bagaimana? Cara melaksanakan Cara melaksanakannya? haji. Baiklah, dari minggu kemarin udah kita bahas materi tentang ibadah haji, yaitu tentang perbedaan dulu ya. Ada perbedaan ibadah haji dan umroh. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Yang kemarin Ibu jelaskan perbedaan ibadah haji dan umroh, yaitu silahkan jelaskan. Perbedaan haji dan umroh terdapat di dalam rukun haji. Ya. Ada ihram,
wukuf, tawaf, syai, tahalul, tertib. Dalam umroh, ihram, wukuf, tawaf, syai, bersyukur, tertib. Nah, itu sebetulnya sedikitnya ada perbedaan ibadah haji dan umroh. Kalau haji akbar itu ada wukuf, kalau di umroh tidak melakukan wukuf, gitu ya, yang menjadi perbedaannya. Lalu selanjutnya ada mendeskripsikan cara melaksanakan ibadah haji. Coba silakan dijelaskan cara melaksanakan ibadah haji itu terbagi ke dalam berapa bagian? Tiga. Sebutkan yang keras. Satu ifrad. Silakan yang keras. Ada yang disebut dengan haji apa? Ifrad. Haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Ya. Lalu Yang kedua tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. ya. Yang Terus ketiga kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. nah itu. Jadi cara melaksanakan ibadah haji itu ada tiga bagiannya. Ada disebut dengan haji ifrad, ada disebut dengan haji kiron, disebut dengan haji tamatu. Nah, materi yang hari ini akan kita bahas. Silakan diperhatikan. Dari tujuan pembelajaran yang hari ini Ibu harapkan tujuan dari pembelajaran hari ini, pertama nanti kalian akan sudah terbentuk ya dari masing-masing kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok silakan ada tugas untuk dikerjakan dengan teman kelompoknya. Kelompok satu membahas tentang apa itu yang termasuk sunnah haji dan umroh. Jadi perbuatan sunnahnya. Lalu yang kedua, oleh kelompok dua, itu apa yang termasuk ke dalam larangan haji dan umroh, oleh kelompok dua. Yang kelompok tiganya, dari tujuan pembelajaran, Ibu harapkan kalian nanti bisa menjelaskan apa itu jam atau daripada haji. Dan yang terakhir, oleh kelompok empat, yaitu dibahas tentang masalah hikmah haji dan umroh. Itu ada hikmahnya. Ya, dari apa pembelajaran hari ini, silahkan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya, diskusikan bersama. Nanti dari masing-masing kelompok bisa tampil menjelaskan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Yang 4 poin itu silahkan dikerjakan. Apa itu api pamer darah? Hari api di urat kahanan. Ibu kasih waktu ya 5 menit kalian untuk apa? Untuk mengerjakan lain tidaknya atau dengan perempuan lain yang ada syarat wajib haji ada Sudah selesai mengerjakannya? Silakan dari masing-masing kelompok untuk siap mempresentasikannya ke depan. Untuk kelompok 1 silakan. Kalau yang lainnya diperhatikan. Nanti seandainya ada yang lagi silakan. buka ya mas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sunnah haji. Pengertian sunnah haji adalah amalan selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Sunnah-sunnah haji terdiri sebagai berikut. Pertama, mandi untuk berihram baik haji maupun umroh. 2. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontarkan
Aqobah pada hari raya Idul Adha. 3. Berdoa sesudah talbiyah. 4. Membaca zikir. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang terakhir, masuk ke Ka'bah. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1 mengenai sunnah haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Mawati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang larangan haji dan umroh. Larangan haji yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Rangkaian larangan bagi jemaah laki-laki: mengenakan pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu atau kaos kaki yang dapat menutupi mata kaki atau tubuh. Larangan bagi jemaah perempuan: menutup muka, menutup kedua telapak tangan. Larangan bagi jemaah laki-laki dan perempuan: memakai wangi-wangian, memotong kuku, menghilangkan bulu dan rambut, menikah atau menikahkan, membunuh binatang buruan, mencaci, bertengkar, dan berkata kotor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Hasil diskusinya. Silakan. Sudah selesai mengerjakannya? Silakan dari masing-masing kelompok untuk siap mempresentasikannya ke depan. Untuk kelompok 1, silakan. Kalau yang lainnya diperhatikan, nanti seandainya ada yang silakan. Buka ya Mas Ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sunnah haji. Pengertian sunnah haji adalah amalan selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Sunnah-sunnah haji terdiri sebagai berikut. Pertama, mandi untuk berihram baik haji maupun umroh. 2. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. 3. Berdoa sesudah talbiyah. 4. Membaca zikir. 5. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang terakhir, masuk ke Ka'bah. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1 mengenai sunnah haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Mawati dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang larangan haji dan umroh. Larangan haji yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Rangkaian larangan bagi jemaah laki-laki: mengenakan pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, memakai sepatu atau kaos kaki yang dapat menutupi mata kaki atau tubuh. Larangan bagi jemaah perempuan: menutup muka, menutup kedua telapak tangan. Larangan bagi jemaah laki-laki dan perempuan: memakai wangi-wangian, memotong kuku, menghilangkan bulu dan rambut, menikah atau menikahkan, membunuh binatang buruan, mencaci, bertengkar, dan berkata kotor.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Hasil diskusinya. Silakan selanjutnya oleh kelompok 3. Hasil kerja kelompoknya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Panjaluki Adrian dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dam atau denda haji dan umroh. Dam menurut bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah dam adalah denda yang harus dibayarkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji karena melakukan kesalahan dalam ibadah haji. Dam terdiri atas 2, dam nusuk dan dam isaah. Jenis pelanggaran dam: tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamatu atau kiron. Melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian. Segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 4. Silakan. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, saya ingin mempresentasikan hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji: menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri perbuatan maksiat, diampuni segala dosa karena Allah Maha Pengampun, Maha Murah, dan Maha Penyayang. Kecuali yang berkaitan dengan hal-hal sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Menyucikan jiwa seorang dan berbaik sangka kepada Allah. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah. Meningkatkan akan perjuangan Rasulullah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari semua kelompok alhamdulillah sudah bisa tampil yang mempresentasikan dari apa materi yang kita bahas, dan semua juga alhamdulillah sudah apa betul jawabannya. Tapi lebih diperhatikan lagi, coba ibu akan merinci dari apa dari PowerPoint ini. Silakan kalian perhatikan supaya lebih apa mendetil lagi apa itu materi yang kita bahas dari sunnah haji, larangan haji dan hikmah haji. Coba tolong diperhatikan ini ya, di antaranya. Nah, ini yang termasuk sunnah haji ya. Jadi ada tambahan sedikit ataupun apa dari berbagai literatur, silakan bisa kalian mencari, bahkan lebih banyak lagi mungkin yang termasuk ke dalam perbuatan sunnah haji. Ini diantaranya memperbanyak baca talbiyah, kemudian sholat haji tamatu, sholat sunnah lalu lagi dengan minum air zam-zam. Nah, berarti termasuk sunnah juga ya. Mabit ke malam ini tanggal 8 Zulhijjah, itulah serangkaian yang termasuk sunnah haji. Berarti kan kalau yang namanya sunnah itu dilakukan akan mendapatkan pahala. Lalu selanjutnya coba diperhatikan lagi dari materi tentang apa larangan haji. Nah, berarti larangan haji di sini ada larangan khusus bagi pria, larangan bagi wanita, dan larangan untuk kedua-duanya. Berarti ada yang berlaku untuk pria saja, wanita saja, dan untuk kedua-duanya. Untuk pria diantaranya apa? Memakai pakaian berjahit, lalu memakai tutup kepada apa suatu dalam ihram, tutup kepala maksudnya ya, di sana tutup kepala, jadi tidak boleh kalau ihram. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki, jadi tidak boleh. Jemaah haji laki-laki untuk memakai hal itu. Lalu untuk wanita diantaranya memakai tutup muka. Nah ini berarti wanita harus terbuka ya, berarti termasuk larangan seandainya kita tutup. Seperti yang memakai apa cadar, itu harus terbuka. Lalu memakai sarung tangan, ini harus terbuka juga. Nah yang selanjutnya ini ada untuk apa? Larangan kedua-duanya ini ya, bagi jemaah pria dan jemaah wanita.
Satu di antaranya apa? Nah, memotong dan mencabut tidak boleh. Ya, tidak boleh nanti kalau setelah selesai dong. Lalu memotong atau mencabut rambut kepala, mencabut dulu badan lainnya, menyisir rambut dan sebagainya. Lalu pakai harum-haruman pada badan, gitu ya, pakaian maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram. Jadi mau berihram, misalkan tidak sedang ihram tidak boleh, gitu ya. Berburu atau membunuh binatang darat, nah itu termasuk jenis pelanggaran juga. Yang selanjutnya mengadakan perkawinan, nah ini untuk keduanya. Ya, insya Allah tidak akan bakal terjadi ya yang namanya perkawinan itu. Lalu bersumber rayu dengan syahwat dan atau bersenggama, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata berarti tidak boleh, termasuk pelanggaran sunnah haji juga ya. Dan memotong atau menebang pohon atau mencabut segala macam yang tumbuh di tanah suci berarti itu tidak boleh. Misalkan mau memetik daun ataupun apa itu tidak boleh, termasuk larangan haji. Ya. Nah yang selanjutnya oleh kelompok 3 ini ya tadi yang dibahas itu dam haji atau denda dan itu ya baik umroh ataupun melaksanakan ibadah haji. Jadi tergantung jenis pelanggarannya. Misalkan satu tidak mengerjakan haji ifrad, nah yang dikerjakan itu haji yang maka ada dam atau denda. Apa damnya? Tadi dam itu kan apabila perbuatan yang dilarang dikerjakan oleh para jemaah haji sehingga kena dam atau denda. Nah di antaranya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu, berpuasa 10 hari. Nah seandainya tidak mampu maka kita harus berpuasa 3 hari di tanah suci, 7 hari bisa di tanah air. Itu yang dilanjutkan. Lalu dan jenis pelanggaran yang selanjutnya mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangian, bersetubuh sudah tahu pertama. Maka, nah jenis damnya itu satu menyembelih 1 ekor kambing, yang keduanya bisa berpuasa 3 hari, atau yang ketiganya memberi makan 6 orang miskin. Jenis pelanggaran yang selanjutnya berhubungan suami istri sebelum tahun pertama, larangan yang dapat membatalkan haji. Nah ini yang membatalkan juga sama ya. Maka jenis damnya menyembelih 1 ekor unta. Kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu 7 ekor kambing. Pelaksanaannya penyembelihan dan ini harus dimakan. Nah ini yang kelihatannya agak berat ya. Apanya jenis apa ketentuan damnya? Ini jenis pelanggarannya. Yang selanjutnya jenis pelanggaran berburu dan membunuh binatang liar. Apa sih damnya? Nah ini ditentukan menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Itu sebagai apa damnya atau dendanya. Dan yang terakhir jenis pelanggaran termasuk perlambang batang. Nah ataupun bertahalul mencukur rambut dan itu ya menyembelih 1 ekor kambing. Nah itu yang termasuk jenis-jenis pelanggaran dan ketentuan-ketentuan damnya yang apa sudah ditentukan. Nah yang selanjutnya materi yang dibahas tentang hikmahnya. Nah, oleh kelompok 4 itu yang tadi dibahas hikmah ibadah haji dan umroh. Otomatis apa memiliki hikmah saja. Hikmah untuk diri kita sendiri yang berangkat dan hikmah untuk umat Islam pada umumnya. Di antaranya bagi individu bisa mempertemukan apa iman dan takwa kepada Allah karena dalam ibadah tersebut diikuti dengan penuh kekhusyuan. Yang keduanya dapat menghapuskan semua dosa kecil seseorang dan mencegah diri kita sendiri daripada melakukan perbuatan maksiat. Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi, itu sudah jelasnya. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Hikmah menunaikan ibadah haji dan umrah juga dapat menyucikan jiwa seseorang dan senantiasa bersangka baik, memiliki prasangka baik terhadap siapa Allah. Yang selanjutnya dapat meningkatkan keimanan seseorang karena setelah dia menepati janji Allah untuk datang menunaikan ibadah haji, yaitu kemana? Ke Baitullah ya. Hikmah ibadah haji dapat melatih diri seseorang untuk bersifat sabar sewaktu menempuh ujian dan ujian hidup dan disiplin dalam hidup, karena itu merupakan apa betul-betul ujian kesabarannya, karena di sana berkumpul apa orang-orang banyak, tidak hanya dari Indonesia saja, berarti dari semua penjuru dunia datang sebagai umat muslim untuk melakukan ibadah haji. Maka di sana dilatih mental kita, sifat sabarnya, ya, diuji keimanannya kuat atau tidaknya, ya. Selanjutnya ibadah haji dan umroh juga mendorong diri seorang untuk rela berkorban.
namanya melaksanakan ibadah itu memang membutuhkan biaya yang sangat begitu banyak. Jadi sayang seandainya kalau kita tidak mendapatkan gelar haji yang mabrur, gitu ya. Dan selanjutnya, nah ini untuk hikmahnya bagi apa? Bagi umat Islam. Bagaimana? Di antaranya setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung wasiat, ya. Contoh dalam sebagai upacara. Pertama, ada yang maksudnya adalah bahwa manusia harus melepas diri hawa nafsu hanya terhadap diri kepada Allah. Nah, jadi harus betul-betul yang dihadapi di sana hanyalah kepada Allah SWT. Ya. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia. Jadi kan bukan hanya orang Indonesia saja yang melaksanakan ibadah haji, tapi dari seluruh dunia semua muslim melaksanakan ibadah haji. Jadi dikatakan sebagai muktamar akbar. Lalu ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Jadi betul-betul di sana mempersatukan satu keyakinan, satu akidah, yaitu betul-betul beribadah hanya semata-mata karena Allah. Ya. Lalu menemukan semangat berkorban karena ibadah haji maupun umroh banyak menyimpan pengorbanan harta benda, jiwa besar dan murah, tenaga serta waktu untuk melakukannya. Yang selanjutnya dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Lalu umat Islam juga dapat mengingat perjuangan dan jihad Rasulullah SAW dan sahabat sewaktu menyebarkan ajaran Islam dahulu. Nah, itu bagaimana perjuangan Rasulullah menyebarkan ajaran Islam, ya. Kita hanya melaksanakan ibadah bertemu dengan umat Islam di seluruh dunia. Dan yang tadinya ibadah haji dan umroh juga dapat dijadikan sebagai media untuk berdakwah dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah sewaktu kehidupannya dan kita. Nah, itu diantaranya hikmah-hikmah dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi ada hikmah untuk kita sendiri dan hikmah untuk orang banyak, yaitu umat Islam pada umumnya. Itu materi yang disampaikan hari ini. Barangkali ada yang masih belum dimengerti, silakan bisa bertanya. Kami boleh jelaskan. Silakan yang izin bertanya. Ya. Larangan bagi seorang wanita adalah muka yang tertutup. Bagaimana jika pada masa pandemi ini kita diwajibkan untuk diharuskan memakai masker? Lalu bagaimana hukum bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji? Nah, jadi melihat situasi sekarang, ya. Nah, kalau haji akbar itu yang melihat dari tahun-tahun sekarang mulai adanya pandemi, itu kebetulan itu sama sana juga. Karena mungkin bisa menjaga untuk kesehatan juga dengan berkumpulnya orang banyak. Sedangkan kita dihindari berkerumunan. Nah, itu. Jadi untuk sekarang udah 2 tahun, barangkali udah tahun tidak Indonesia, bahkan dari seluruh dunia juga sama, tidak melaksanakan ibadah haji. Umroh sama masih itu. Karena mungkin itu ketakutan, nanti akibatnya takut dari penyebaran COVID. Itu semakin meningkat. Mungkin itu. Oke, sebagai jawabannya. Barangkali ada yang lainnya? Ada yang bertanya, Kak? Ada enggak? Sudah? Cukup mengerti? Dari apa yang disampaikan? Nah, kalau sudah mengerti, terima kasih. Dan insya Allah Ibu akan memberikan evaluasi supaya kalian itu sejauh mana bisa menerima materi yang telah Ibu sampaikan. Ya. Coba, silakan dikeluarkan kertas lembarnya. Dan Ibu harapkan kalian nilainya sangat ya dibanding dengan yang pertemuan yang kemarin. Cukup di kertas lembar.
Silakan dipahami soalnya. Sudah ya, dianggap selesai pengajarannya. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, terima kasih ya. Ibu kumpulkan dulu ya buat jawabannya. Baiklah, mungkin ya dari materi yang telah disampaikan, Ibu harapkan ini ya dari kalian, silakan perwakilan dari siswa untuk menyimpulkan materi dari awal sampai akhir supaya kalian lebih bisa lagi menangkap materi yang disampaikan. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sunnah haji, larangan haji, dam haji, dan hikmah haji adalah: pertama adalah arti dari sunnah haji itu sendiri, yaitu amalan yang dilaksanakan ibadah haji. Sunnah haji yaitu mandi untuk berihram, ya, membaca sholawat dan doa sudah membaca talbiyah, melakukan tawaf. Silakan untuk kelompok 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau menyimpulkan sunnah haji. Sunnah haji adalah amalan yang dianjurkan selama dalam pelaksanaan ibadah haji. Sunnah haji tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Mandi untuk berihram baik haji maupun umroh. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai peluntaran ihram pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, berdoa sesudah talbiyah. Yang keempat, membaca dzikir. Dan yang kelima, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Dan yang terakhir, masuk ke Ka'bah. Ya, terima kasih kepada. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Ya tuh soy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang ibadah haji. Larangan haji dan umroh. Larangan haji yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Larangan bagi jemaah laki-laki. Pertama, mengenakan pakaian yang berjahit. 2. Memakai tutup kepala. 3. Memakai sepatu atau kaos kaki yang dapat menutupi mata kaki atau sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 2 yang sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Sekarang silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan pengertian dan menyimpulkan tentang dam atau berdenda haji dan umroh. Dam menurut bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah dam adalah denda yang harus dibayarkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji karena melakukan kesalahan dalam ibadah haji. Dam terdiri atas 2, dam nusuk dan dam isa'ah. Jenis pelanggaran dam tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamatu atau kiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya silakan kepada kelompok 4 Mana membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan tentang hikmah haji dan umroh. 1. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji: menghapus semua rasa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Murah, dan Maha Penyayang. Menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan akan perjuangan Rasulullah SAW. 2. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya: menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan kembali ya. Itu dari masing-masing kelompok memang sudah tepat. Kenapa? Sesuai dengan materi yang kita bahas. Kita perhatikan, coba untuk lebih memperjelas lagi yang ada di kelompok ini ya. Nah, ini yang termasuk sunnah-sunnah haji, yaitu diantaranya 1. Memperbanyak membaca talbiyah, lalu melaksanakan ibadah haji tamattu, mandi ihram, tawaf kudum, berpakaian ihram, sholat sunnah tawaf. Ada lagi ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah haji, yaitu minum air zam-zam, mabit bermalam di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Nah, itu yang termasuk perbuatan sunnah-sunnah haji. Silakan diperhatikan lagi yang ada di PowerPoint. Selanjutnya, nah ini sebagai larangan haji. Berarti larangan haji itu yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaah haji sewaktu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Di antaranya untuk bagi pria ya, khusus untuk pria, 1. Memakai pakaian berjahit selama dalam ihram, gitu ya. Jemaah haji hanya boleh hanya boleh pria juga boleh memakai kain putih yang tidak berjahit. Lalu memakai tutup kepala pada waktu dalam ihram. Lalu memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masyad ihram. Itu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para jemaah laki-laki. Lalu larangan khusus bagi wanita tutup muka ya, memakai tutup muka, lalu memakai sarung tangan. Nah, itu untuk perempuan. Yang selanjutnya larangan untuk kedua-duanya ini ya, tidak boleh dilakukan oleh jemaah laki-laki dan jemaah perempuan. Di antaranya 1. Memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencabut rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala dan sebagainya, memakai haruman pada bagian pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram, ya. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram, ya. Lalu mengadakan perkawinan, mengawinkan orang minah atau menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar, berjumlah dengan syahwat atau sujama, mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata. Nah, yang selanjutnya denda atau dam haji. Ini berarti masing-masing tergantung jenis pelanggaran dendanya itu ya. Misalkan seandainya tidak mengerjakan haji ifrad, maka itu dendanya bagaimana? Damnya tentunya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah Mekah, 7 hari di tanah airnya. Ya. Lalu yang jenis pelanggaran yang lain mana? Apabila seorang jemaah haji tidak melakukan dam, ini melakukan pelanggaran tetapi tidak membayar dam, mungkin begitu ya? Bagaimana? Ayo. Tidak sah. Nah, jadi hajinya itu tidak sah karena sudah melakukan pelanggaran, ya. Melakukan apa? Tetap ditetapkan itu diabaikan, maka hajinya tidak akan sah apabila melanggar tata tertib aturan haji umroh, tidak membayar dam, karena itu wajib membayar dam sesuai dengan kemampuan. Seandainya tidak mampu menyembelih, tergantung jenis pelanggarannya apa, itu bisa dengan berpuasa, hanya bisa memberikan namakan orang fakir miskin. Mengevaluasi sejauh mana kalian bisa memahami materi yang dapat
kasih apa? Soal dulu ya. Baiklah, alhamdulillah ya. Sudah selesai mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, Ibu akan minta dari kaliannya untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas dari awal sampai akhir barusan. Silakan yang mau menyimpulkan siapa? Selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 9G untuk menyimpulkan apa yang barusan Ibu menjelaskan. Apa yang dimaksud dengan sunnah haji? Serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Yang ke-1, membaca talbiyah selama ihram atau sampai pelontaran jumroh. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca dzikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dalam dimulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad. Keberadaan Ka'bah harus di sebelah kiri. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Ibu sedikit memperjelas kembali. Kalian itu kan tahu yang namanya ibadah sunnah itu ya. Sunnah itu dan apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan pun tidak akan berdosa. Tapi kan kita sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi alangkah baiknya semua perbuatan-perbuatan sunnah itu apa kita lakukan karena yang namanya melakukan ibadah haji di sana bukan untuk bermain tapi untuk melakukan ibadah. Lalu selanjutnya tentang baiklah, alhamdulillahnya untuk materi hari ini kita selesai tentang masalah ibadah haji dan umroh. Dan nanti kita bisa bertemu di materi yang berikutnya yaitu materi yang baru. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.